Halo semuanya dan selamat datang. Kita tuh sering banget ya mikir orang-orang hebat itu pasti yang paling vokal, yang paling jadi pusat perhatian. Tapi gimana kalau ternyata kekuatan terbesar itu justru ada di dalam ketenangan? Nah, di pembahasan kali ini kita akan bedah gagasan itu. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Di budaya kita kan suara yang kencang itu sering banget disamain sama kekuatan, sama pede. Tapi, bener nggak sih cuma itu satu-satunya ukuran kehebatan? Coba deh kita tantang asumsi lama ini bareng-bareng. Dan ini bukan cuma teori doang loh. Coba deh bayangin beberapa pemimpin dan inovator paling sukses di dunia. Banyak dari mereka itu justru sampai ke puncak bukan karena jadi yang paling berisik, tapi karena pemikirannya yang paling dalam. Sebut aja nama-nama kayak Warren Buffett, Elon Musk, sampai Bill Gates. Mereka semua dikenal lebih tenang, lebih introvert. Kesuksesan mereka itu jadi bukti nyata kalau kekuatan sejati itu seringnya bekerja dalam diam. Oke, mari kita masuk ke kekuatan super yang pertama. Eits, jangan salah ya, ini bukan berarti pasif. Justru sebaliknya, ini tuh tindakan yang disengaja dan kuat banget. Kemampuan buat mengamati keadaan secara mendalam. Secara psikologis, ini tuh akarnya dari konsep introversi yang dicetuskan oleh Carl Jung. Penting banget buat dicatat, ini bukan berarti mereka antisosial ya. Para introvert itu cuma ngecas energinya dari dalam diri, bukan dari keramaian di luar. Nah, karena itulah mereka secara alami lebih banyak menghabiskan waktu buat mencerna informasi di dalam kepala, yang akhirnya bikin mereka jadi pengamat yang luar biasa tajam. Nah, tabel ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di satu sisi ada pendekatan yang reaktif, langsung bertindak, seringnya karena dorongan emosi sesaat. Di sisi lain ada pendekatan reflektif. Mereka observasi dulu, analisis dulu, baru dia bertindak. Keputusan yang lahir dari proses refleksi inilah yang seringkali jauh lebih matang dan bijaksana. Terus setelah mereka mengamati semua itu, informasinya diapain? Nah, disinilah kita masuk ke kekuatan super kedua, dunia internal mereka yang kaya dan super aktif. Inilah tempat di mana analisis mendalam, kreativitas, dan strategi yang brilian itu lahir. Orang yang tenang itu, di dalam kepalanya, wah itu rame banget. Proses ini bukan sekedar melamun kosong, tapi lebih kayak bengkel mental yang sangat terstruktur. Mereka membedah situasi, memetakan berbagai skenario yang mungkin terjadi, dan dengan super hati-hati menimbang semua resikonya sebelum mengambil satu langkah pun. Dan gambar ini nangkap esensinya dengan sempurna. Di satu sisi, ada banyak banget kata-kata ringan yang mungkin cuma buat ngisi kekosongan. Di sisi lain, ada satu pemikiran yang benar-benar matang dan punya bobot. Bagi orang yang pendiam, kata-kata itu alat yang berharga. Mereka nggak menggunakannya buat cari pengakuan, tapi buat menyampaikan sesuatu yang benar-benar punya dampak. Nah, stabilitas mental inilah yang bikin omongan mereka jadi berisi. Kita masuk ke kekuatan super ketiga yang merupakan kombinasi dahsyat dari kontrol emosi dan fokus yang mendalam. Ini sumber kekuatan pribadi yang luar biasa banget. Dalam psikologi, ini namanya regulasi diri atau self-regulation. Gampangnya, ini tuh kemampuan buat tetap adem di tengah badai, gak gampang kepancing emosi, dan memproses perasaan di dalam diri dulu sebelum respons. Dalam dunia kerja dan kepemimpinan, stabilitas kayak gini tuh aset yang gak ternilai harganya. Ketenangan batin ini ada untungnya loh di kehidupan nyata. Karena mereka gak terus-terusan butuh like atau pujian dari orang lain, mereka jadi gak gampang keganggu sama drama sosial dan bisa menjaga konsentrasi buat waktu yang lama banget. Mereka itu nyaman banget kerja sendirian, tempat di mana inovasi dan pemikiran-pemikiran hebat seringkali lahir. Dan kutipan ini, wah pas banget buat merangkum semuanya. Kemampuan buat konsentrasi secara terus-menerus tanpa gangguan adalah kunci buat menghasilkan karya yang mendalam, berbobot, dan luar biasa. Oke, tadi kita udah ngomongin soal kekuatan dari dalam. Sekarang, gimana sih kekuatan-kekuatan super ini muncul ke permukaan dan mempengaruhi cara orang lain melihat mereka? Orang yang kuat secara mental itu nggak haus validasi. Mereka nggak perlu pamer setiap pencapaian atau kuar-kuar soal prosesnya. Fokus mereka itu ya pada pekerjaannya, bukan pada pujian yang mungkin nanti datang. Makanya, seringkali kelihatannya mereka tiba-tiba sukses, padahal prosesnya panjang banget di balik layar. Nah, di sini ada fenomena psikologis yang keren banget nih. Sikap yang tenang dan pendiam itu seringkali malah dianggap lebih berwibawa dan bahkan misterius. Karena mereka nggak ngumbar semua yang ada di pikiran mereka, orang lain jadi penasaran. Hasilnya, pas mereka akhirnya ngomong, orang lain cenderung dengerin lebih serius. Kita udah hampir di ujung pembahasan. Dan ini poin yang paling krusial. Kita harus paham betul sifat dari kekuatan yang dari tadi kita bicarakan. Lihat deh, diam itu ada dua macam. Ada diam yang lahir dari rasa percaya diri, itu adalah sebuah pilihan sadar untuk mengamati dan memahami. Tapi ada juga diam yang terpaksa, yang datang dari rasa nggak aman dan takut dihakimi.
Nah, kekuatan super yang kita bahas ini datangnya dari jenis yang pertama. Itu adalah diam karena pilihan, bukan karena paksaan. Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda merasa Anda adalah orang yang lebih pendiam, jangan pernah lihat itu sebagai kelemahan. Siapa tahu, saat ini, dalam diam itu, Anda sedang mengamati lebih dalam, berpikir lebih matang, dan menyusun langkah besar Anda berikutnya. Jadi coba tanyakan pada diri sendiri, kekuatan apa yang sedang Anda bangun dalam keheningan?